Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Arifin. Baik, mungkin langsung saja ya. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan PPT, yaitu yang berjudul Artificial Intelligence dan Etika. Nah, di sini pembahasannya yaitu di mana kita menjadi tuan, bukan budak bagi teknologi. Nah, masuk di pembahasan yang pertama. Bayangkan sebuah dunia ini di mana tugas akhir kalian selesai dalam waktu 5 detik. Nah, nilai kalian itu adalah A+. Nah, dosen pun bangga. Dan kalian punya waktu luang tanpa batas. Kedengarannya seperti mimpi, kan? Tapi bagaimana jika saya katakan di dunia yang sama, nama kalian tidak lagi dihargai karena tulisan itu bukan milik kalian, melainkan milik sebuah mesin. Hari ini kita tidak sedang membicarakan masa depan teknologi, kita sedang membicarakan masa depan integritas kita sebagai manusia. Nah, masuk di pembahasan kedua. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah eksperimen menarik di bidang AI. Sebuah pemrograman kecerdasan buatan diminta untuk menulis esai tentang etika. Hasilnya sangat luar biasa. Bahasanya tertata, argumennya kuat, bahkan terkesan sangat bijak. Namun, ketika sang peneliti melacak basis data AI tersebut, ternyata menyalin ide-ide dari ratusan penulis tanpa memberikan kredit sekalipun. AI tidak tahu apa itu keadilan atau hak cipta. Ia hanya mencocokkan pola-pola atau data-data yang didapatkan di mata pun, contohnya seperti matematika. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah pesan penting. Teknologi itu meniru kecerdasan manusia, tetapi ia tidak memiliki moral. Jika kita menggunakan AI hanya untuk memotong kompas tanpa mau berpikir, kita sebenarnya sedang menyerahkan bagian paling berharga dari diri kita, yaitu proses belajar kepada sebuah ide program. Nah, di sini saya ingin menyampaikan suatu pesan, yaitu saya ingin menyampaikan 3 pesan lah terkait dengan materi ini. Yang pesan saya yang pertama yaitu adalah AI adalah asisten, bukan pengganti otak kita. AI diciptakan untuk membantu efisiensi, bukan mengambil alih fungsi berpikir kritis. Menggunakan AI untuk mencari referensi awal itu cerdas, tetapi membiarkan AI menulis seluruh argumen kita adalah jalan pintas yang mematikan kreativitas. Pesan yang kedua yaitu terkait dengan materi ini adalah transparansi adalah mata uang akademik tertinggi. Etika utama dalam dunia akademis adalah kejujuran. Jika kita menggunakan bantuan AI dalam menyusun data atau pemrograman lah, akuilah secara transparan. Menghargai proses penulisan berarti menghargai kehormatan intelektual di dalam diri sendiri. Nah, pesan ketiga saya yaitu validasi adalah bentuk tanggung jawab. AI seringkali mengalami halusinasi atau membuat data palsu yang terlihat meyakinkan. Sungguh menarik ya. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah melakukan fact checking. Referensi yang valid harus bersumber dari jurnal dan penelitian nyata, bukan sekadar hasil generat instan. Mungkin ada penutup dari saya, yaitu teman-teman sekalian, AI tidak akan menggantikan manusia, namun manusia yang menggunakan AI dengan bijak akan menggantikan mereka yang tidak menggunakannya, atau mereka yang menggunakannya secara curang. Setelah keluar dari ruangan ini atau di video ini ya, mari kita buat suatu komitmen baru. Setiap kali kita membuka kolom prompt AI, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita ini sedang menggunakan alat ini untuk membuat diri kita lebih pintar atau justru membuat diri kita malah berpikir. Nah, mungkin jadilah mahasiswa yang mengendalikan teknologi, bukan mahasiswa yang dikendalikan oleh teknologi ya.
mungkin ada sedikit kata-kata dari saya. Uh, Seperti perkataannya Tilsius Niconia, yaitu Marcus Aurelius itu, sungguh disayangkan apabila ragamu sudah lebih dulu menyerah, padahal jiwamu masih mampu untuk berjuang. Mungkin itu saja dari saya Muhammad Rizal Walidin izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.